Produknya Asus yang satu ini tuh di atas kertas menarik, tapi ternyata complicated. Kenapa complicated? Karena masih banyak banget yang harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi sama Asus maupun sama Snapdragon untuk rilis produk yang kayak gini. Kenalin, ini adalah Asus ExpertBook B3 Detachable. Laptop atau tablet ini ditenagai sama Snapdragon 7C Gen 2. Ya, kalian nggak salah dengar, dia pakai Snapdragon. Dengan fabrikasi 8 nanometer, 8 core 8 thread Kryo 468 CPU, clock speed up to 2,5 GHz dengan GPU Adreno 618, laptop atau mungkin gue harus bilang tablet ini dirancang untuk kalian, para pelajar dan juga pekerja yang pengen punya sebuah device untuk kerja atau untuk belajar, tapi juga hemat baterai, hemat di kantong, dan juga always on. RAM yang dikasih di device ini tuh ada 8 GB LPDDR4X dengan storage 128 GB eMMC, dan ya tanpa bisa menambahkan storage tambahan atau kalian nggak bisa masukin micro SD di dalamnya. Nah, ini bagian pertama yang menurut gua perlu diimprove oleh Asus. Yang pertama, dia masih menggunakan eMMC, belum menggunakan UFS yang memiliki kecepatan atau speed lebih cepat. Yang kedua, dia nggak bisa di-expand storage-nya, dimana 128 GB itu menurut gua untuk kebanyakan orang pastinya akan sangat-sangat mepet. Tapi bisa jadi buat kalian nggak mepet 128. Kalau buat gua, 128 tuh kayak udah ngepres banget lah. Tapi konektivitasnya udah lumayan modern lah. Kalian bisa dapetin Wi-Fi 5 dengan Bluetooth 5 juga. Oh iya, baterai ini 38 watt hour loh ya. Jadinya dia tahan banget buat dipakai untuk kerja atau buat nonton konsumsi media seharian. Dengan otak yang punya arsitektur ARM dan juga storage yang cuma 128 GB, Asus udah ngasih Windows 11 di dalamnya. Tapi Windows 11-nya ini Windows 11 dengan S-Mode. Windows 11 dengan S-Mode ini ngeblokir semua instalasi aplikasi dari luar Microsoft Store untuk ngejaga laptop ini dari malware dan juga cuma bisa nginstal yang kompatibel-kompatibel aja. Kalian bisa banget keluar dari S-Mode kalau diperlukan, tapi kalinya udah keluar, kalian nggak bisa masuk ke dalam S-Mode lagi. Sungguh ya, dari tadi gue bingung mau nyebutnya tablet atau nyebutnya sebagai laptop gitu ya. Ya, perangkat inilah. Perangkat ini punya desain detachable 2-in-1 yang bisa dilepas-lepas. Basicnya perangkat ini tuh terdiri dari 3 unit. Yang pertama itu unit tabletnya, yang kedua itu cover yang disebut sebagai expert stand, dan juga keyboard yang disebut sebagai expert board. Dua yang terakhir ini, yang ada expertnya, dia punya finishing fabric yang menurut gue elegan banget. Ketiga bagian ini disambungin dengan mekanisme magnetik yang membuatnya jadi simple dan juga nggak ribet dan gampang banget buat dilepas pasang. Keyboardnya ini disambungin dengan pin, jadi nggak wireless ya. Kalau disambung, keyboardnya ini nggak bisa nopang body tabletnya. Nah, makanya expert stand atau covernya ini fungsinya ada di sini nih. Selain untuk ngelindungin si tabletnya, expert standnya ini juga bisa dibuka bagian belakangnya untuk menopang si tablet. Ketika expert stand ini dipasang, kalian bisa pasang tabletnya di mode horizontal maupun mode vertikal. Siapa tahu kalian mau lihat TikTok kan? Di sini ya, ini gua beli mesin 7 juta cuma buat nonton TikTok. Bisa juga. Mode vertikal ini convenience atau nyaman ya buat kalian yang pengen konsumsi media vertikal. Cuma ketika dalam mode vertikal ini nggak bisa pakai keyboardnya ya, karena keyboardnya sekali lagi dikoneksikan dengan pin, bukan wireless. Untuk keyboardnya sendiri menurut gua ini oke, punya travel distance yang baik dan nyaman buat dipakai. Trackpadnya yang dikasih juga nyaman dan support gestur-gestur yang biasa kita gunakan juga ya. Meskipun buat gua ukuran trackpadnya ini kurang besar. Oh ya, keyboardnya ini juga dukung ergolift design berkat magnet kedua yang nempel di bagian bawah layarnya. Satu kekurangan dari keyboard ini menurut gua adalah tidak adanya backlight. Jadi kalau kalian mau kerja gelap-gelapan for whatever reason, kalian akan kesulitan. Asus ExpertBook D3 Detachable ini juga punya sertifikasi US Military Grade yang mencakup sampai drop test, humidity test, dan juga panel pressure test. Untuk penggunaan harian aja sih harusnya tablet ini aman lah ya. Kalau sampai ada panel pressure test, emang tabletnya mau diapain gitu? Diinjak kan nggak? Tapi ada gunanya juga buat kalian yang komuter ya, naik kereta dempet-dempetan setiap pagi atau sore, bawa tablet ini pastinya lebih aman ya, nggak gampang pecah lah bagian layar dan bagian bodinya. Untuk tabletnya aja, dia punya bobot 600 gram yang hitungannya nggak berat ya, tapi juga nggak enteng untuk sebuah tablet. Materialnya polikarbonat dengan bagian depan layar yang dilindungi kaca.
Port yang tersedia tuh cuma satu buah USB Type-C 3.2 Gen 1 ini doang. Jadi emang perangkat ini kayaknya didesain dengan tablet minded ya, instead of laptop minded. Jadi kalau kalian butuh banyak koneksi yang nyolok ke tablet ini, ya harus sediain dongle ya, kayak begini. Oh ya, selain USB Type-C sebenarnya ada audio port combo juga di sini. Jadi kalau kalian mau pakai headset yang wired, masih bisa juga di sini. Mikrofon di tablet ini juga ada dua dan diletakkan di bagian bezel atas ya, untuk memastikan tangkapan suara yang lebih jernih. Posisinya ini bersebelahan dengan speaker stereonya yang ada di kanan kirinya bagian atas juga. Untuk layar, tablet ini punya panel IPS dengan ukuran 10,5 inci beresolusi 1920 x 1200p dengan aspek rasio yang agak unik nih, 16:10. Dia berjalan pada refresh rate 60 Hz. Layarnya sendiri oke sebenarnya, dan kualitasnya masuk dalam kategori cukup buat gua. Satu hal yang bikin dia kurang oke adalah bezelnya yang terhitung gede di semua sisi. Iya, gua paham. Bezel dalam sebuah tablet itu berfungsi untuk ketika kita menggenggam si tabletnya supaya tangan kita nggak sengaja nyentuh touchscreen-nya. Tapi, ini kayaknya bisa buat dikecilin lagi deh ya. Sebagai tablet, layarnya ini tentunya adalah sebuah touchscreen dan juga support stylus ya. Untuk stylusnya, kita juga dapat dan bisa diambil di bagian atas bezel tabletnya. Enak ya, jadi stylusnya nggak takut hilang atau berceceran, tinggal balikin ke tempatnya semula. Tempatnya ini juga berfungsi untuk nge-charge si stylusnya. Dengan charging 15 detik, stylusnya ini bisa digunakan sampai dengan 45 menit. Enak. Untuk kamera ada dua, di depan dan juga di belakang. Dan untuk kamera depan ini resolusinya 5 megapiksel dan bisa melakukan panggilan video sampai dengan 1188 pixel di resolusi 30 fps. Agak aneh angka-angkanya dari tadi ya, 1188. Kamera belakang ini punya resolusi 13 megapiksel dan bisa ambil video di resolusi 4K. Wow. Ini gue mau jujur ke kalian ya, untuk pengujian dan benchmarking gue agak kesulitan di tablet atau di laptop ini ya. Karena nggak banyak ya, belum banyak laptop Windows atau tablet Windows yang menggunakan arsitektur ARM gitu. Jadinya nggak banyak juga aplikasi yang support untuk benchmarking si laptop tablet ini. Laptop atau tablet? Belum lagi karena gue bertahan di S Mode ya. Gue nggak keluar dari S Mode karena ini bukan unit punya gue pribadi. Jadinya gue stay di dalam S Mode aja. Dan aplikasinya tuh terbatas banget di S Mode. Jadi instead of benchmarking, gue akan lebih banyak cerita tentang pengalaman gue menggunakan si tablet laptop ini aja ya. Gue kebanyakan pakai laptop ini untuk penggunaan ringan, kayak office, lalu nonton film, nonton series, nonton video di YouTube, gitu-gitu aja ya. Sejauh penggunaan gue, nggak ada panas yang berarti di laptop atau tabletnya ini. Meskipun gue pakai beberapa jam, tabletnya ini masih nyaman dipakai. Untuk gaming pun nggak banyak yang bisa gue cobain ya. Satu-satunya game yang gue coba itu adalah game yang paling berat yang ada di Microsoft Store yang kira-kira bisa dijalanin sama tablet ini. Asphalt 9. Asphalt 9 beberapa kali gue coba, beberapa kali pun bisa, dan sering kali stuck di logo Gameloft. Stuck di logo Gameloft-nya pun menurut gue agak lumayan parah ya, karena sulit buat gue untuk nge-close si aplikasi Asphalt 9-nya ketika dia stuck di logo Gameloft ini. Dan ketika bisa pun, starternya lumayan berat. Menurut gue Asphalt 9 nggak playable lah di tablet Asus yang satu ini. Dan ini bisa banget jadi catatan untuk major improvement buat Asus maupun Snapdragon ketika mereka mau kolaborasi lagi nantinya bikin tablet atau laptop detachable lagi misalnya. Emang kayaknya paling bener tablet atau laptop ini stay di aplikasi Office atau buat nonton-nonton film aja lah. Nggak usah main game di sini. Ular, ada nggak game ular di sini? Yang terakhir, buat urusan baterai, ini aman banget lah untuk urusan baterai. 13-14 jam sih bisa banget ya. Gue jarang banget nemuin diri gue tuh lagi make terus, wah gue perlu ngecas si tabletnya. Jarang pakai banget. Jadinya emang buat baterai aman lah. Kayaknya ini juga jadi salah satu keunggulan dari ExpertBook B3 Detachable ini. So, kesimpulannya, kayak yang tadi gue bilang, ini adalah perangkat yang complicated ya. Kayak hubungan kalian sama mantan gitu loh. Kalau kalian mau ngejar performa, ya nggak bisa kenceng-kenceng juga di perangkat ini. Tapi kalau kalian mau ngejar baterai, ya pastinya bisa banget di perangkat ini. Tapi biasanya orang pakai sesuatu yang berbau Windows itu bawaannya pengen main game gitu. Sementara di perangkat ini nggak bisa. Gitu. Ya bisa sih kalau main Candy Crush aja mah ya.
Terus kira-kira buat siapa sih Asus ExpertBook B3 Detachable ini? Kayaknya cocok buat kalian yang emang pakai si perangkat ini untuk kerja atau office works aja, atau buat belajar aja dan nggak mau disambi-sambi untuk kegiatan lain, main game misalnya. Oh iya, masih bisa istirahat nonton Netflix, masih bagus banget. Oke, that's it. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.